Kalian pernah berdiri di tanah terus mikir, ada apa ya di bawah kaki kita? Bukan cuma tanah atau batu aja, tapi jauh banget ke bawah, berkilo-kilometer di bawah sana. Kita hidup di permukaan dunia yang luas dan bergerak, sebuah bola kosmik yang melaju di angkasa. Tapi, bola ini terbuat dari apa sih? Kita udah kirim pesawat ke ujung tata surya kita, dan teleskop yang bisa melihat sampai awal mula waktu. Tapi dunia yang persis di bawah kita ini masih jadi salah satu tempat paling misterius yang belum banyak dijelajahi. Ini adalah perjalanan yang gak bisa kita lakukan secara fisik. Tempat dengan tekanan dan panas yang luar biasa. Tapi, sains ngasih kita paspor ke kerajaan tersembunyi ini. Sains memungkinkan kita melihat yang gak terlihat. Dengan menggunakan gema dari gempa bumi dan tarikan gravitasi yang halus, kita udah memetakan dunia di dalam dunia kita, sebuah struktur lapisan-lapisan yang melingkar. Setiap lapisan punya cerita uniknya sendiri, rahasia-rahasia yang dalam. Perjalanan ini nggak butuh kendaraan khusus atau pakaian antariksa. Cuma butuh satu hal, rasa ingin tahu kalian. Keinginan kalian untuk tahu alam semesta dimulai dari tanah tempat kalian berdiri sekarang. Jadi, ikut aku. Mari kita memulai petualangan, bukan melintasi kosmos, tapi masuk ke jantung planet kita sendiri. Kita akan mengupas lapisan-lapisan bumi satu persatu, dari kulit tipis yang kita sebut kerak bumi, sampai inti yang misterius dan berputar di tengahnya. Siap-siap deh, pandangan kalian tentang rumah akan berubah total. Kita akan melakukan perjalanan ke pusat bumi, dan rahasia yang kita temukan akan mengungkapkan betapa istimewanya, betapa kompleksnya, dan betapa hidupnya planet kita ini. Perjalanan kita dimulai dari permukaan, di lapisan yang, secara kosmik, lebih tipis dari kulit apel. Ini adalah kerak bumi. Ini semua yang pernah kita tahu, setiap gunung yang kita daki, setiap samudra yang kita layari. Tebalnya bervariasi, dari cuma 5 km di bawah samudra, sampai sekitar 70 km di bawah pegunungan besar kita. Bandingkan itu dengan jari-jari bumi yang lebih dari 6.000 km, dan kalian mulai menyadari betapa rapuhnya pijakan kita di alam semesta ini. Kerak ini bukan satu bagian padat, ini adalah mozaik, cangkang telur retak dari lempeng tektonik raksasa. Dan lempeng-lempeng ini tidak diam. Mereka bergerak terus-menerus tanpa suara. Sekarang saat kalian menonton ini, tanah di bawah kalian sedang bergeser, bergerak dengan kecepatan yang sama dengan pertumbuhan kuku jari kalian, beberapa sentimeter per tahun. Tarian lambat dan tak terhindarkan ini didorong oleh kekuatan jauh di dalam planet. Kerak samudra, tipis dan padat, terbentuk dari basal gelap, terus-menerus lahir di punggung tengah samudra yang berapi-api dan tenggelam di palung laut dalam. Sementara itu, kerak benua, lebih tebal dan lebih ringan, terbuat dari granit yang lebih ringan, mengapung di atas, membawa benua-benua dalam perjalanan yang berlangsung selama jutaan tahun. Sekarang, kita menyelam lebih dalam, menembus kerak bumi ke bagian terbesar dari planet kita mantel. Ini adalah ruang mesin dunia kita. Ini adalah lapisan raksasa batuan silikat, membentang hampir 2.900 km ke bawah, dan membentuk 84% dari total volume bumi. Kalau bumi itu buah persik, mantelnya adalah daging buah yang tebal mengelilingi bijinya. Suhunya di sini sangat tinggi, mencapai lebih dari 3.000 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan batu. Tapi sebagian besar mantel tetap padat. Kok bisa sesuatu itu padat, tapi bisa mengalir? Jawabannya ada pada tekanan dan waktu. Tekanan yang sangat besar dari batuan di atasnya menjaga mantel agar tidak berubah menjadi subcair. Tapi seiring waktu geologis, jutaan dan jutaan tahun, batuan yang sangat panas dan bertekanan tinggi ini berperilaku seperti cairan yang sangat kental dan bergerak lambat, sebuah proses yang disebut konveksi. Batuan yang lebih panas dan kurang padat dari dalam perlahan naik, mendingin di dekat permukaan, lalu turun lagi dalam siklus megah yang meliputi seluruh planet. Perputaran yang lambat dan terus-menerus inilah yang menyeret lempeng tektonik kerak di atasnya, menyebabkan gempa bumi, memicu gunung berapi, dan membentuk wajah dunia kita. Penurunan kita berlanjut, melewati batuan padat mantel, dan kita tiba di batas yang sama dramatisnya dengan apapun di kosmos. Kita telah mencapai inti luar. Di sini, aturannya berubah total. Kita tidak lagi berada di dunia batuan, tetapi samudra luas dan bergejolak berisi logam cair, terutama besi dan nikel.
Suhu di sini mencapai 5.000 derajat Celcius, lebih panas dari permukaan matahari. Tekanannya jutaan kali lebih besar daripada di permukaan laut, tetapi itu tidak cukup untuk memaksa logam super panas ini menjadi padat. Ia mengalir bergejolak, berputar dalam pusaran besar dan kompleks. Samudra besi cair yang bergejolak ini bukan hanya lapisan pasif. Ini adalah sumber salah satu fitur paling vital bumi, medan magnetnya. Gerakan konstan cairan konduktif ini dikombinasikan dengan rotasi bumi, menciptakan arus listrik yang kuat. Arus ini pada gilirannya menghasilkan medan magnet besar yang menyelimuti seluruh planet kita, membentang jauh keluar angkasa. Perisai tak terlihat ini, magnetosfer kita, melindungi kita dari serangan konstan radiasi matahari yang berbahaya dan partikel bermuatan yang mengalir dari matahari. Tanpa tarian berapi-api inti luar, kehidupan di permukaan tidak mungkin ada. Dan kompas kalian tidak akan lebih dari sekadar perhiasan yang tidak berguna. Sekarang kita mendekati tujuan akhir perjalanan kita, pusat bumi, inti dalam. Di sini, kita menemukan salah satu paradoks terbesar planet ini. Suhunya luar biasa, 6.000 derajat Celcius, bahkan lebih panas dari inti luar cair yang mengelilinginya. Namun, inti dalam ini padat. Bola padat dari besi dan nikel, kira-kira sebesar bulan. Alasannya adalah tekanan. Di sini di jantung planet, tekanannya sangat menghancurkan, sangat luar biasa besar, lebih dari 3,6 juta kali tekanan di permukaan, sehingga memaksa atom-atom untuk terkunci dalam kisi kristal padat, meskipun panasnya luar biasa. Tapi jantung padat ini tidak diam. Bukti menunjukkan inti dalam berputar, berotasi secara independen dari bagian planet lainnya, sedikit lebih cepat daripada permukaan setiap hari. Ini adalah dunia di dalam dunia, dengan jadwal rotasinya sendiri. Dan misterinya tidak berhenti di situ. Data seismik terbaru mengisyaratkan bahwa mungkin ada lapisan lain, inti dalam di pusatnya. Wilayah berbeda di mana kristal besi tersusun secara berbeda. Kita sedang mengintip ke jantung boneka Matryoshka planet. Dengan setiap lapisan mengungkapkan kompleksitas baru, dan pertanyaan yang lebih dalam tentang pembentukan dan evolusi rumah kita. Jadi, bagaimana kita tahu semua ini? Kita kan belum pernah ke sana. Lubang terdalam yang pernah dibor manusia, Kola Super Deep Borehole di Rusia, cuma sedikit menembus permukaan, mencapai sedikit di atas 12 km ke bawah. Itu cuma 0,2% dari jalan menuju pusat. Ibaratnya, kita mencoba memahami seluruh apel hanya dengan menusuk kulitnya. Jadi bagaimana kita bisa melihat ke dalam bumi? Kita mendengarkan detak jantung planet sendiri, gelombang seismik kuat yang dihasilkan oleh gempa bumi. Gelombang ini bergerak melalui bumi, seperti USG skala planet. Ketika gempa bumi terjadi di satu sisi planet, seismograf di sisi lain merekam getaran yang melewati inti. Beberapa gelombang, yang disebut gelombang P, bisa merambat melalui benda padat dan cair. Yang lain, yang disebut gelombang S, hanya bisa merambat melalui benda padat. Dengan mempelajari gelombang mana yang tiba di mana, dan bagaimana gelombang itu diblokkan, dipantulkan, atau diblokir, para ilmuwan bisa menyusun gambaran detail tentang bagian dalam bumi. Setiap gempa bumi adalah kesempatan, kilatan cahaya yang menerangi arsitektur sembunyi dunia kita, memungkinkan kita memetakan batas antara kerak, mantel, dan inti dari kenyamanan permukaan. Kita sudah kembali dari perjalanan kita, kembali ke permukaan, selaput tipis yang menopang kehidupan yang kita sebut rumah. Kita melihat tanah sekarang bukan sebagai sesuatu yang padat dan tidak berubah, tetapi sebagai langit-langit dunia tersembunyi yang luas, berisi batuan yang mengalir dan logam cair. Planet ini bukan hanya bola batu pasif. Ini adalah sistem yang dinamis, hidup. Mantelnya yang bergejolak membentuk benua kita, jantung cairnya melindungi kita dari sinar kosmik, dan inti padatnya berputar seperti gasing, bukti energi purba kelahiran tata surya kita. Setiap gempa bumi adalah bisikan dari alam yang dalam ini, pengingat akan kekuatan kolosal yang bekerja di bawah kaki kita. Pengetahuan ini menghubungkan kita. Ini menghubungkan kita dengan planet ini dengan cara yang lebih mendalam. Memahami lapisan-lapisan ini berarti memahami sumber tanah tempat kita berpijak, udara yang kita hirup, dan perisai magnetik yang memungkinkan kehidupan berkembang. Kita terombang-ambing di kosmos di atas kapal buatan kita sendiri. Kapal yang terbuat dari besi, nikel, dan batuan silikat, dengan ruang mesin berapi yang tidak akan pernah bisa kita kunjungi.
tetapi cara kerjanya sangat penting bagi keberadaan kita. Pencarian untuk memahami dunia kita adalah bagian inti dari apa artinya menjadi manusia. Pikirkan itu. Besi yang sama yang mengalir melalui pembuluh darah kalian, membawa oksigen ke sel-sel kalian, membentuk jantung planet kita, 6.000 km di bawah. Kita, dalam arti yang sangat nyata, terbuat dari bahan yang sama dengan bintang-bintang, dan bahan yang sama dengan lapisan terdalam dunia kita sendiri. Itu adalah pemikiran yang merendahkan hati dan menakjubkan. Ini adalah perspektif kosmik yang membumi di sini, di bumi. Teruslah melihat ke atas, tapi jangan pernah lupa untuk juga bertanya-tanya tentang apa yang ada di bawah. Alam semesta ada di mana-mana.